Kristen, gue Kristen Advent. Jadi kecil gue tuh gue ke gereja iya, ke masjid iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten, sebenarnya masuknya konten apa ya, lebih ke arah rohani gitu. Waduh ya. Dan lebih ke arah masuknya cahaya rahmatnya. Cahaya rahmat. Perjalanan spiritual ya. Masuk ke spirit ya. Spirit. Karena di sini gue bersama Bang Ridwan PK. PK-nya kecil aja. Nah, kenapa gue bersama Bang Ridwan PK lagi? Karena waktu itu gue sempat ngomong kepada Bang Ridwan dan teman-teman semua bahwa Bang Ridwan ini memiliki salah satu kisah ya Bang ya. Betul. Yang dimana ini berhubungan dengan spirit ya dan keimanan. Betul. Ya. Nah, Bang Ridwan ini bisa dibilang sempat berpindah agama ya Bang ya? Betul. Dari non-muslim ke muslim. Maka dari itu gue cukup tertarik dengan kisahnya Bang Ridwan, dengan tujuan barangkali teman-teman yang muslim atau yang mungkin non pun ya bisa ambil pembelajarannya mengenai keimanan itu tersendiri seperti apa sih gitu kan. Nah, yang gue bikin makin senangnya lagi, makin unik lagi, Bang Ridwan ini masuk agama muslim bukan karena paksaan. Betul. Bukan karena cinta. Bener ya? Bukan karena cinta. Kan kebanyakan sekarang masuk pindah agama gitu karena cinta gitu kan. Satu karena cinta, sama karena tren. Karena tren gitu kan. Ngikutin tren gitu ya, biar ada di TikTok itu video kan gitu. Gokil. Nah, tapi kalau Bang Ridwan ini karena memang dari hati. Nah, maka dari itu gue cukup penasaran dengan kisah perjalanan keimanan rohani spiritualnya Bang Ridwan dari non menjadi muslim. Oke, Bang Ridwan, sebelumnya gue tanya-tanya dulu ya. Lu tuh sebelumnya, kalau boleh tahu, agama apa sih Om? Kristen, gue Kristen Advent. Kristen Advent? Wow. Kristen Advent. Nah, kalau Kristen Advent ini gue juga kan memang agak sedikit kurang familiar ya di Indonesia ya, terutama kan karena di Indonesia tuh yang Kristen tuh adanya Protestan dan Katolik yang paling dikenal lah ya di Indonesia. Nah, kalau Advent itu tersendiri tuh seperti apa sih Bang Ridwan? Kalau Kristen Advent itu kan mirip-mirip kayak agama Islam. Mirip kayak agama Islam? Karena Advent itu kan perjanjian lama. Kitabnya perjanjian lama. Jadi kita juga makan babi nggak boleh, makan anjing nggak boleh. Jatuhnya ya haram-haram juga gitu, sama kayak Islam. Bahkan puasanya juga ada. Puasanya ada. Di bulan apa? Tertentu apa? Di hari. Maksudnya? Di hari lebih masuk. Kalau di Islam tuh Senin Kemis. Kalau di Advent tuh ada puasa, cuman bukan Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, masuknya hari di hari apa aja, yang penting di situ ada nilai puasanya. Oke, jadi cukup unik sih. Kata lu kan mirip agama Islam. Memang iya sih, kalau Islam daging-daging yang dianggap haram itu kan tidak boleh makan. Betul. Nah, alkohol. Kalau di Advent sendiri, mohon maaf ya kan, kalau di yang saya tahu di Kristen itu kan Yesus ya Tuhannya ya. Kalau di Advent itu apakah sama Yesus apa gimana? Tuhan Allah. Okay. Kalau kita lebih ke penyebutan bahasanya sih ya. Kalau Islam kan Allah. Kalau di Advent itu lebih ke tulisan, real tulisan ya, Allah ya tulisannya Allah. Tulisan Allah ya dibacanya Allah. ALLAH gitu ya, sama ya tulisannya. Kalau kita kan Allah gitu ya, karena kan memang ngikutin Arab gitu ya, kan bahasa Arab tuh Allah gitu. Betul. Kan, seperti itu. Kalau mungkin kalau untuk Advent Allah gitu ya. Allah. Oke. Nah, kalau Advent itu, mohon maaf, menganggap Yesus atau Nabi Isa itu sebagai apa? Utusan sih, Nabi juga. Bukan Tuhan, bukan? Enggak, lebih ke, tapi percaya Yesus, tapi enggak kayak bukan menuhankan gitu. Lebih ke Allah Tuhannya, berdoa juga Allah. Berdoa juga kepada Allah gitu ya. Apakah ke gereja juga apa gimana? Kalau gereja juga. Ada gerejanya, tapi terpisah mungkin ya gereja ya? Gereja terpisah. Oke, itu masa kecil lu berarti di Kristen Advent? Di Kristen Advent. Oke, itu orang tua pun sama Advent? Advent sama. Semuanya? Ibu bapak? Oke, ya. Nah, awal mula lu sebenarnya kenapa sih lu masuk ke agama Islam dan ingin mengenal agama Islam? Awal mulanya tuh kayak gimana Bang Ridwan? Satu, keluarga gue tuh emang nggak pernah ngajarin buat lu harus ikut agama gue gitu.
Masing-masing gitu ya? Iya, orang tua gue tuh ngajarin anaknya tuh milih agama tuh nanti. Kalau lu udah 17, lu pilih agama yang menurut hati lu gitu. Oh, bebas memilih gitu? Bebas. Nggak harus ikut orang tua gue, nggak harus. Malah sama orang tua gue dibebasin. Karena orang tua gue nggak pengen anaknya punya agama cuman keturunan. Tapi bukan pilihan. Karena kan kalau agama keturunan itu kan takutnya cuman ikut-ikutan jatuhnya. Dia nggak ngerti itu, tapi karena keturunannya dia. Kalau keturunan gue Kristen, terus gue ikut Kristen, tapi gue nggak ngerti, ya buat apa gitu. Oke, jadi orang tua itu ngebebasin? Makanya ngebebasin, dan kalau nggak dari hati ya buat apa juga gitu. Iya. Nah, awal mulanya tuh apakah lu karena ada dorongan dari teman kah? Apakah dari lingkungan kah? Apa dari mana kah kok bisa masuk ke Muslim gitu Bang? Lingkup sih awalnya kali ya. Lingkungan kayak, ya gue sekolah kan pada Islam gitu. Kalau belajar agama kan gue di luar, ya gitu. Kan? Enak dong. Iya, enak. Cuman kan pas ujian tiba-tiba soal gereja kan kita bingung sendiri kan. Oh iya sih. Iya kan. Padahal dia ajarinnya agama Islam. Islam. Tapi tiba-tiba pas ujian ada soal gereja. Iya. Oh gitu ya. Iya. Gue sih pernah teman gue juga kayak gitu. Iya aneh kan. Ada. Perasaan gue di sekolah nggak diajarin ini gitu. Kenapa tiba-tiba ada soal dari sini nih gitu. Iya. Terus habis itu? Ya kayak puasa tuh gue ikut teman-teman gue yang pada puasa gitu kan. Oke, itu mulai umur lu berapa sih? Itu gue dari kecil. Jadi kecil gue tuh gue ke gereja iya. Hah? Ke masjid iya gitu. Tapi nggak terlalu sering ke masjid ya. Oke. Kadang tuh teman gue sholat tuh gue ikut sholat. Sholat? Ya karena orang pada sholat maghrib kan. Yes. Gue di luar sendirian. Iya sih benar. Kenapa lu nggak pulang dulu gitu kan? Iya ya, waktu itu dulu ya, gue baru Nah, jadi gue ikut ke masjid. Jadi gue ke gereja juga, kayak mama gue ke gereja. Tapi unik ya mama gue tuh, walaupun gue ibaratnya Kristen ya, ikut mama gue ya, tapi dari kecil nggak pernah ngajakin ayo gereja gitu. Oh nggak pernah kayak maksa lu untuk pergi ke gereja gitu? Nggak pernah, karena mama gue bebas beragama sih. Bebas memilih sesuai bebas dengan memilih. Oke. Nah, lu mulai masuk Islam di umur SD kelas 6. SD kelas 6? Naik SMP. Siapa yang mualafin lu? Ada ustadz. Salah satu ustadz? Oke. Kenapa lu memilih Islam? Karena gue udah bukan paham ya. Gue memiliki suatu kepercayaan sih. Hati sih, bicara lebih ke hati kali ya. Lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman tuh Islam. Oke. Bukan berarti semua agama lain nggak nyaman, bukan. Kalau gue pribadi ngerasainnya tuh lebih tenang gitu. Gue kayak abis sholat tuh kayak enak gitu, seger gitu. Tuh kayak abis denger ceramah tuh kayaknya, bener nih enak. Oke. Kan berarti ini emang karena lingkungan ya, berarti lu sudah terbiasa dari kecil. Betul. Tapi lu tetap kan dibimbing gitu sama si ustadz itu ya. Oke, dibimbingnya awal mulanya tuh gimana sih lu? Justru merasa kesulitan tidak? Kalau dibilang sulit mah sulit ya kan. Karena kan tiba-tiba baca Iqra kan. Yang kita biasanya kitab kan biasanya kan tulisan bahasa Indonesia kan. Iya. Nah tiba-tiba ke Islam kan baca Iqra Arab tuh. Benar. Nah uniknya juga yang ngebimbing juga emak gue sendiri, yang support ibu gue sendiri. Yang support ibu? Iya. Di kelas 6 SD itu? Iya. Nah lu pada saat itu nggak ada hadangan sama sekali dari orang tua gitu? Nggak ada. Karena orang tua bebas memilih sih. Justru dikasih guru ngaji, dikasih ustadz sama mama gue, kayak ibaratnya kayak privat gitu ya. Privat ya? Nih sama ustadz ini nih, mama udah bilang ya udah belajar ngaji sama dia tuh tiap sore ke rumahnya. Oh gitu? Asli. Dan orang tua support? Wow, luar biasa ya orang gue aja maghrib nih dianterin ke masjid sama mak gue tunggu luar. Serius? Sumpah, Wak. Wow. Berarti orang tua lu berarti sebegitu supportnya sama lu ya? Iya. Sampai benar-benar anaknya pun berbeda gitu, tapi berasal dari pilihan itu malu seneng gitu. Betul. Ya? Wow, luar biasa lu. Jarang lu ada orang tua yang seperti itu. Biasanya kan yang kita temui ya Bang Ridwan ya. Betul. Dari cerita-cerita teman-teman yang dari non muslim atau dari muslim ke non gitu ya. Kan ada juga tuh ya.
Nah itu biasanya banyak hadangan dari orang tua gitu ya, problemnya gitu. Tapi kalau ini kan lu disupport berarti ya? Disupport lu. Setiap ngaji sore itu kan di rumah Ustadz tuh, kalau nggak di masjid. Kadang Ustadznya ngajarin masjid juga. Jadi emak gue yang nganterin, emak gue nunggu luar masjid. Gue sholat pun gitu, subuh Pak. Sholat subuh, duluan emak gue yang bangun. Wan bangun subuh sholat, diantarin gue. Emak gue tunggu luar. Heran ya lu? Heran sih gue. Orang tua lu segokil itu loh. Iya, sebaik itu orang tua lu ya. Support. Nah pas pada puasa pun sama lu dibangunin sahurnya. Sahur dimasakin dan mama gue ikut sahur. Ikut puasa karena ngormatin gue. Wah luar biasa. Jadi gue diajarin puasa tuh nyontoh dia. Wah. Ya, kayak perawal kan nggak langsung sehari kan, kayak setengah hari. Nanti jam 12 tuh azan makan dikasih tahu. Buka dulu nggak apa-apa, makan dulu nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Oke. Tapi dari keluarga yang orang tua yang lain atau dari orang tua bapak gitu ya, atau mungkin orang tua yang lain sih. Itu ada ini nggak problem nggak? Sempet ada, cuman nggak terlalu nggak terlalu yang gimana gitu. Sempet kayak hidup di dua agama gitu kan. Iya, mama gue bilang dia kan bilang gue tuh, selama lu yakin sama hati lu sendiri, itu nggak bakal salah. Karena tempat yang paling tepat memilih itu dari hati. Gitu. Luar biasa. Bahkan mama gue bilang, nah kenapa mama Kristen? Karena mama juga milih dari hati. Jadi dia nerapin itu lagi ke anaknya. Iya. Dan nyokap lu sampai sekarang masih non? Masih sampai sekarang. Masih aktif gereja. Masih aktif gereja juga. Tapi lu nggak ini kan, nggak ada hadangan? Enggak. Besar udah makin dewasa ini nggak ada hadangan? Enggak. Wah luar biasa. Sampai sekarang pun gua kalau di rumah masih diingetin sholat Pak. Walaupun udah gede gini ya. Iya. Kalau azan tuh suka diingetin. Wan azan jangan pura-pura budak lu gitu. Gokil. Emang lu asli orang mana sih Wan? Gua Ambon. Asli Ambon. Ambon, bapak Padang. Bapak lu sama non Jakarta juga? Iya, Jakarta sih. Lebih lahir di Padang, cuma gede di Jakarta bapak gua. Gede di Jakarta. Oke. Nah, gua mau nanya lagi kan, ini kata lu berasal dari hati, ya. Selama lu masuk ke Muslim ya, ke Islam, itu apa sih perbedaannya yang lu rasakan dominan itu dari agama lu yang sebelumnya? Gitu. Sebenarnya setiap agama tuh nggak ada pembeda ya, menurut gua. Sebenarnya semua agama tuh benar ya, asal lu yakin aja. Kalau itu benar ya lu jalanin gitu. Perbedaannya paling adaptasi. Kayak gue nggak pernah sholat Jumat, tiba-tiba ada Jumatan kan. Biasa seminggu sekali, biasanya ini tiap hari gitu ya. Iya. Biasanya gue ibadah cuman gereja doang seminggu sekali, ini tiap hari. Bahkan subuh lagi ngantuk-ngantuknya tetap sholat gitu. Gokil. Bahkan gue belajar sholat dari buku emak gue yang beliin, Pak. Mama juga yang beliin buku panduan sholat. Iya. Wah luar biasa. Ini caranya begini baca tuh. Wah gokil. Buat nyokap Rituan di sini kalau memang yang nonton mungkin ya, salam dari saya. Anda luar biasa. Jarang ada orang tua yang seperti itu. Pasti nonton sih, gue suka ngasih video soalnya. Iya. Nyokap lu, wah gue sampai merinding loh pas nyokap lu sampai support tuh segitunya. Support. Wow. Makanya gue pun belajar toleransi beragama ya. Dari kecil belajar bertoleransi agama tuh gue udah nerapin itu dari kecil, dari keluarga gue sendiri ya, justru. Karena malu menerapkan hal tersebut. Betul. Wah, gokil. Makanya ketika ada agama lain yang agama lain tuh buat gue kayak, ngapain sih pada gitu? Iya sih. Jadi kalau mungkin ada gesekan di situ lu milihnya, tanggapan lu seperti apa tuh Pak Ridwan? Kan contoh nih, sekarang ini suka kayak ada domba gitu ya, gesekan dari oknum-oknum tertentu ya, kita tidak bilang dari umat yang beragama tersebut, tapi oknum. Maksudnya. Nah, paling gue bercandain sih kan. Gue selalu ngebercandain, kayak waktu itu kan banyak tuh yang tentang kafir-kafiran kan, tentang mengkafir-kafirkan orang. Wan, di gue lucu sih. Ada sedihnya, ada rasanya itu campur aduk kan ketika mau ngomong. Wan, lihat tuh orang Kristen dibilang kafir. Ya nggak apa-apa mah kalau mereka merasa benar, man. Dia kan ngomong itu karena dia merasa benar gitu.
derajat dia merasa lebih di atas padahal dia masih di bawah kan. Itu karena nggak ada yang lebih tinggi selain Tuhan tuh. Padahal orang Kristen juga sempet kan ngomong apa, orang Islam itu domba tersesat. Ya, benar. Gue bilang gitu kan, orang Kristen juga bilang kalau orang Islam itu domba tersesat. Terus lu tau gak mak gue jawabannya apa? Malah bercanda. Apa? Ya masih mending gua, kafir tuh kasar. Kalau domba tersesat ya lu anggap aja lu sold the sheep. Sold the sheep. Itu emak gua ngomong begitu, Pak. Iya. Malah dibecandain gitu ya. Gokil. Makanya pantas anaknya jadi stand up comedian ya. Karena emaknya tuh senang bercanda. Iya. Sebenarnya sih yang bilang kafir-kafir itu sebenarnya dengan tujuan tidak baik ya. Iya. Itu sebenarnya salah menurut saya, dan mereka pun mengartikan kafir pun salah gitu ya. Kafir itu yang saya tahu orang selain muslim. Ya memang kesannya kayak kasar, kayak orang musyrik, orang tidak beragama, orang yang tidak punya pasti masuk neraka gitu kesannya ya. Tapi padahal kalau kita artikan kafir itu kan orang yang selain muslim gitu doang sebenarnya. Kayak non muslim lah bahasa Indonesianya gitu ya. Kafir gitu kan. Tapi kesannya kenapa jadi kata hina yang hina? Karena mungkin karena orang itu menggunakan bahasa kafir itu untuk menjatuhkan seseorang yang berbeda dari dia gitu loh. Itu yang menurut saya salah sih. Tapi selama ini sebagai saya umat muslim nggak pernah sih ngap orang kafir. Masalah di agamanya apapun ya terserah, yang penting kita sama manusia saling menghargai. Itu sih yang paling penting gitu kan. Karena toleransi ini di Indonesia memang ya menurut saya paling luar biasa di Indonesia gitu ya. Menurut saya ya, dibandingkan di Eropa gitu, di Eropa atau di daerah yang bisa dibilang apa sih, lebih ke arah yang paling banyak apa sih namanya? Mayoritas gitu ya, negara-negara mayoritas lainnya gitu. Bahkan banyak rasis, terutama di Amerika. Bahkan di Arab pun sama, kalau ada orang Kristen sama gitu ya. Di Amerika pun sama, kalau ada orang Islam sama gitu loh. Dibilang ini, dibilang itu kan, seperti itu. Sebenarnya kita ya saling menghargai di Indonesia itu luar biasa gitu ya. Agama apapun dihargai gitu. Nah, kalau untuk Bang Ridwan pribadi, hikmah yang bisa Bang Ridwan ambil dari perjalanan keimanan Bang Ridwan itu apa sih? Hikmahnya itu satu, kita bisa lebih menghargai agama lain, bertoleransi. Kedua, hikmah yang bisa gue ambil tuh lebih baik sih menurut gue. Lebih baik kan. Banyak sebenarnya hikmah yang bisa diambil tuh setelah gue ke Islam gitu ya. Karena gue dari kecil pun dituntun sama mama gue, walaupun mama gue bukan orang Islam, tapi selalu dituntun berbuat baik, selalu berbuat baik ke siapapun. Akhirnya lu sekarang memiliki jiwa toleransi yang tinggi ya? Iya, karena gue nggak bisa ngeledekin agama orang, karena mama gue memeluk agama itu. Kalau gue menghina agama itu ya berarti gue menghina emak gue juga. Benar, setuju. Mau alirannya apapun, agama apapun. Ya udah, kita saling menghargai. Betul. Berarti ya. Oke. Ya itu sih sebenarnya pesannya. Ada nggak buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa menerima toleransi? Betul. Gitu ya. Tuh, pesannya apa Bang Ridwan? Intinya mah semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing. Benar. Kita nggak bisa tuh bilang agama ini salah. Tapi kalau menurut dia benar, ya kita mau gimana lagi kan? Ya udah benar menurut dia, dan kita pun benar menurut kita. Gitu. Agama lain pun bilang kita nggak benar, ya udah, tapi menurut kita kan benar. Gitu. Yang penting mah bisa saling merangkul gitu. Karena jujur, Kang, agama mama gua solidaritas itu lebih tinggi. Ada orang gereja yang susah, itu dibantu sama gereja, disamperin. Ada jemaat, kalau di gereja itu jemaat. Ada jemaat yang lagi kesusahan, langsung disamperin sama pendetanya. Butuh apa, dikasih. Itu gue belajar dari situ juga tuh tentang solidaritasnya. Tinggi, bener-bener tinggi gitu. Suka perhatian sama, kalau lu di gereja itu udah semua tuh udah saudara. Jadi lu susah ya susah bareng-bareng, kita bantu bareng-bareng. Itu gue belajar dari situ, dan banyak juga sih dari agama mama gue yang gue pelajarin gitu. Kedua, bersyukurnya tinggi. Rasa bersyukurnya tuh mama gue tinggi gitu.
Karena mama gue ibaratnya makan permen aja selalu doa. Gak cuma makanan besar, makanan kecil aja selalu doa tuh, bersyukur. Nah itu yang rasa syukur yang tinggi, solidaritas yang tinggi, terus lebih nerima. Yang bisa gue ambil sih hikmahnya itu yang tadi yang gue ambil. Kayak orang mau bilang apa ya udah terima aja, kita mah nggak usah dilawan. Nanti ada hari akhir yang buat jadi penentuan. Iya. Karena manusia mah tidak berhak menghadiri seseorang. Betul. Gitu ya, dan tidak bisa mengukur dosa seseorang seperti apa. Betul. Belum tentu dia itu yang selalu menghina, oh lu dosa, lu musuh. Belum tentu orang itu kan memiliki jiwa yang suci juga kan. Betul. Seperti itu kan, barangkali dia pasti punya dosa, namanya manusia kan. Betul. Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Betul. Dan sebenarnya di agama kita ini ya, Muslim kan, sebenarnya sama mengajarkan hal itu, cuman mungkin kalau untuk Muslim pribadi mungkin jarang ada yang menerapkan. Karena apa? Mungkin ya pergaulan. Apalagi kita kan agama Muslim ini rata-rata dari keturunan ya, gitu ya, bukan dari pilihan, bukan dari hati. Nah, kalau dari hati biasanya kan lebih mempelajari lebih dalam, gitu loh. Tapi saya juga sempat memilih dari hati saya gitu. Saya sempat punya teman yang non ya, Hindu ya, punya teman yang Buddha, yang Kristen, yang Nasrani, punya banyak gitu teman. Nah, saya pelajari juga. Tetap, oh iya berarti ini udah pilihan gue, Muslim. Kenapa ya? Karena gue lebih nyaman di Muslim. Gitu. Bukan berarti gue hanya asal terima oh ya gue Muslim dah gitu. Tapi gue nyari kenyamanan juga. Ternyata selama ini gue di Muslim kalau gue perdalami nyaman gitu loh. Mungkin pun sama, mereka pun yang berbeda agama. Kenapa mereka milih agama tersebut? Karena nyaman. Betul. Gitu kan? Karena dia yakin dengan agama tersebut. Gue pun sama, gue yakin sama agama gue. Kan seperti itu ya. Iya. Intinya kita saling berdampingan aja. Iya. Saling berdampingan dan semua agama tuh baik. Baik, intinya gitu. Baik, semuanya baik gitu. Cuman ada beberapa orang aja yang segelintir, paling yang nggak baik segelintir orang doang sih. Benar. Oknum lah maksudnya. Betul, ya. Karena mama gue juga selalu ingetin tuh, gue ngomong kasar ke adik gue aja tuh, kayak ngebentak adik gue aja tuh, mama gue negor ya. Pasti dia ngomong gini, emang Nabi ngajarin kasar. Nah benar, pasti. Gitu. Lu harus lembut juga. Ya udah. Belas kasih itu memang diajarkan oleh semua nabi kita gitu. Iya. Karena itu firman Allah kan. Betul. Gitu ya, seperti itu. Apalagi sekarang jadi guru ngaji juga ya Bang Ridwan ya. Iya, mondok. Ya mondok ya di Padepokan ya. Padepokan dan mengajar ngaji juga. Mengajar sih Kang. Apa itu? Membimbing lah ya. Ya lebih ke ya satu sama lain saling ngebimbing. Ya bimbing, saling mengajarkan gitu ya, saling belajar gitu sih. Dan luar biasa buat kisah perjalanan spiritual dan keimanannya Bang Ridwan. Ya, luar biasa dan cukup gokil ya buat mamahnya. Luar biasa, mamah sehat selalu di sana. Amin. Ya. Ada Tuhan yang akan memberkatimu. Yang ganti nama gue juga mau ganti. Oh, mak lu yang ganti nama. Dulu nama lu, oh iya gue lupa nih. Dulu nama lu namanya siapa asli? Andreas, Andreas GTA. San Andreas. Andreas gue. Ada nama panjangnya, cuman nama fam, nama marga lah. Marga. Nama marga. Oke, iya. Nama apa? Marga, berarti dulu Andreas, sekarang jadi Ridwan Budiman. Ridwan Budiman. Kata mak gue Ridwan itu nama malaikat. Gue kira dia tahu loh. Iya, dia sampai tahu ya. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga kan ya. Bener, luar biasa. Mama, love you. Oke, luar biasa. Kisah perjalanan dari Bang Ridwan kita bisa ambil hikmahnya banyak sekali yang kita bisa ambil, mulai dari toleransi dan kita memilih sesuatu itu menggunakan hati. Betul. Gitu ya, kenyamanan dan juga mungkin ya kita harus benar-benar paham gitu ya. Jangan karena kita cuma milih agama karena ikut-ikutan, apalagi karena cinta gitu ya. Cintanya pun sama manusia gitu loh. Cintanya sama betul. Iya, sama manusia. Gue misalnya Muslim, lu non, gue pindah karena cinta kan itu bullshit, maksudnya gitu kan, bukan karena Tuhan gitu ya, bukan karena Allah kan, seperti itu. Oke, jadi hikmahnya kita bisa ambil banyak sekali dari pertanyaan ini. Semoga Bang Ridwan juga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Amin. Ya, dan juga bisa terus menyebarkan salam-salam toleransi untuk di Indonesia. Amin. Terutama umat yang beragama apapun ya. Kalian juga bisa saling menghargai kita di sini ya, karena kita di sini tujuannya bukan untuk membandingkan agama A dan agama B ya. Di sini kita untuk mengambil banyak pesan yang tersirat di balik kisahnya seseorang. Nah, buat teman-teman juga barangkali ada yang memiliki kisah hampir mirip kayak Bang Ridwan ya, atau ada lah itu yang
dari non ke muslim. Karena kan saya muslim ya. Betul. Gitu kan. Kayak saya muslim, ya barangkali boleh lah kirim-kirim ya ke Instagramnya misteri kita ya. Atau teman-teman juga jangan lupa di subscribe ya channel YouTube-nya Bang Ridwan. Apa nih Bang Ridwan? Gos Amigos. Gos Amigos. Dan Instagram lu apa nih? Ridwan Budiman. Ya, Instagram Gos Amigos sama ya? Sama. Ya, Gos Amigos namanya ya. Oke, luar biasa. Udah 1000 subscriber nih. Ais, Ya, gokil. Dari ente juga, Bang. Aduh, enggak. Ini bukan dari saya karena perjuangan ente luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, Bang Ridwan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, Kang Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya. Salam toleransi. Gokil.